Teguh ini, Len. Harus enakku ngadu kulitmu, nakku. Ahoy! Dulunya, butel ini adalah sebagai bekal makanan pejuang Gayo. Apa kabar anak negeri? Kali ini Sayo, Suwarna Putra, mau ajak kalian ke Provinsi Bengkulu, tepatnya di Kabupaten Bengkulu Utara. Nah, kebetulan nih, Sayo ada di daerah Kemumu mau mencoba objek wisata yang lagi populer di daerah ini, yaitu tubing di aliran irigasi. Nah anak negeri, jadi kita bakal menyusuri area tubing. Ini tepatnya di Kemumu, di air terjun Palasiring. Dan juga nanti kita akan bersenang-senang melewati jalur terowongan Belanda. Wih, mau tahu keseruannya? Ikutin terus yuk di Jejak Anak Negeri. Karena alam memberi banyak manfaat. Yuk! Setelah semuanya duduk di ban, lanjut kita meluncur. Kegiatan river tubing di daerah wisata Kemumu ini akan menyusuri terowongan air peninggalan Belanda. Jadi nih, terowongan air ini sudah ada sejak penjajahan Belanda. Tuh lihat, gelap banget. Karena gelap, jadi nggak heran banyak banget kelelawar yang tinggal di dalam terowongan atau gorong-gorong air peninggalan Belanda ini. Terowongan ini selain sudah tua, juga cukup panjang anak negeri. Kurang lebih kita akan menyusuri terowongan sepanjang 3 km. Selepas dari terowongan, kita akan melihat keindahan hutan Boveline yang ada di desa Kemumu. Tuh lihat, sunyi, sepi pokoknya syahdu banget deh. Ini kita udah di jalur finish, artinya kalau udah di jalur finish waktunya kita nyebur! Kali ini, Sayo mau ke sekitar air terjun Palasiring. Tapi bukan untuk berenang atau berwisata ya. Melainkan untuk menangkap ikan dengan cara yang unik dan tidak biasa. Di setiap daerah di Indonesia memiliki cara dan teknik menangkap atau memancing ikan masing-masing. Nah, kalau di Bengkulu, tepatnya di Desa Kemumu, biasanya masyarakatnya memancing ikan dengan cara ngewet. Ngewet merupakan teknik memancing ikan dengan menggunakan kaca selam, kawat, dan kail. Kail pancing akan diikat dengan kawat di ujung tongkat kayu yang panjang. Nah anak negeri, jadi ini alat yang dipakai, ini merupakan kaca selam karena kita butuh melihat di dalam air. Karena memang habitat ikan mungkus ini, dia tidak di perairan dalam, tapi dia menempel di bagian batu-batu yang berlumut. Karena memang ikan ini juga makannya kayak ikan nila, dia juga makan rumput dan juga makan lumut juga, dan menjaga ekosistem dari perairan yang ada di lingkungannya ini. Yuk kita cari lagi. Ngawet sendiri merupakan berasal dari bahasa suku Renjang Bengkulu yang berarti mengkait atau kait. Sebenarnya sih, kalau dilihat, ngewet ini mirip seperti memancing pada umumnya. Bedanya, alat pancing ikannya sama sekali tidak menggunakan benang pancing. Nah, alat ini biasanya dinamakan kewet. Nah, anak negeri, tadi ini ikan mungkusnya hampir lepas. Ukurannya karena tidak terlalu besar dan licin banget. Lihat nih. Jadi memang dengan alat yang kita punya, itu memungkinkan untuk menangkap ikan mungkus ini di bagian-bagian batu yang licin dan juga berlumut. Akhir-akhir ini ikan mungkus mulai sulit didapat. Jika ada pun, harganya terbilang mahal. 1 kilogram saja harganya bisa di atas Rp100.000. Walaupun sulit, tapi berkat kerja keras, akhirnya ikan yang kita dapat cukup banyak. Ikan mungkus yang kecil ini bisa diolah menjadi makanan khas dari Provinsi Bengkulu. Daripada makin lapar, langsung aja kita masak ikan mungkusnya.
Halo ading sada segalonyo. Hari ini kita kan tadi udah mancing, Bu. Terutama aku tadi udah ngewet, udah dapet ikan banyak banget Alia. Nah, sekarang waktunya kita mau mengolah ikan mungkus yang udah aku dapet. Nah, Bu, ini enaknya dimasak apa ya, Bu yo? Kok enaknya dimasak gulai tempuyak. Gulai tempuyak. Yo. Oh, pas nian. Alia suka tempoyak? Suka. Kalau gitu langsung Bapak Bu kita masak gulai mungkus tempoyak. Ayo, Bu. Ikan mungkus merupakan makanan favorit masyarakat Bengkulu Selatan. Biasanya, ikan mungkus ini dimasak gulai dan ditambahkan dengan tempoyak atau durian yang sudah difermentasi. Ikan mungkus memang bentuknya tidak sebesar ikan sungai pada umumnya. Namun soal rasa, boleh diadu. Karena kecil, ikan mungkusnya hanya diiris tipis di bagian badannya. Ada yang unik nih dalam mengolah ikan mungkus. Biasanya ikan dibersihkan di perutnya. Nah, kalau ikan mungkus tidak perlu dibersihkan isi perutnya. Jangan sampai kelupaan soal bumbu dasarnya. Bahan-bahan seperti bawang merah, bawang putih, kunyit, garam, cabai merah, dan cabai rawit merahnya kita ulek sampai menjadi halus. Biar makin terasa aromanya, kita tambahkan juga sereh. Setelah itu, ulek kembali sampai bumbunya benar-benar halus. Selain ikan mungkus dan tempoyak, ada bahan tambahan lain seperti terong hijau dan petai. Kedua bahan ini kita potong kecil-kecil. Selanjutnya, baru deh kita masak. Yang pertama, kita masak tempoyak durennya. Selanjutnya, tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Biar ada kuahnya, kita tambahkan air matang secukupnya. Lalu, aduk hingga tempoyaknya menjadi cair dan berubah warna menjadi oranye kemerahan. Masak kuah tempoyaknya sampai mendidih. Kalau sudah, baru deh kita masukkan ikan mungkusnya. Dilanjutkan dengan potongan terong hijau dan petainya. Pakai santan. Ah, bener itu Alia. Jadi pemirsa di rumah, kenapa ini nggak pakai santan? Biasa kan gula itu pakai santan dong. Nah, kalau ini nggak. Ini makanan khas salah satu daerah di Rejang. Ini dia pakai tempoyak untuk pengganti untuk tekstur kuahnya. Jadi mirip-mirip sih sebenarnya, agak kental juga. Tapi dia itu pakai tempoyak dari duren. Masak sampai terong hijaunya sudah menjadi lebih empuk. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, tandanya makanan ini sudah matang, langsung kita angkat. Tuh lihat, walaupun tidak memakai santan, tapi bentuk dan kuahnya mirip seperti gulai kan? Karena sudah lapar, langsung kita santap. Bener anak negeri. Rasanya mirip gulai. Bedanya ada rasa manis dan asam dari tempoyaknya. Gulai tempoyaknya itu udah paling bener, enak banget. Duren dijadiin tempoyak, dimasak itu udah paling enak. Dan untuk ikannya, teksturnya itu agak kenyal, mirip ikan patin. Walaupun dia ukurannya kecil, tapi dagingnya itu banyak banget nih, salah satunya. Dan pendampingnya, makan tempoyak itu nggak lengkap. Ini dia Bu, pendampingnya. Ada ulam atau lalapannya, itu jering mudo. Oh, Bapak tak kebagian ya Pak. Makan kalau ini Pak. Mau. Ali ambil deh, Ali ambil. Kebiasaan masyarakat Bengkulu, kalau makan gulai tempoyak ikan mungkus harus ada lalapannya, yaitu jengkol muda dan sambal. Dengan ada tambahan jengkol dan sambal, menambah cita rasa pedas dari gulai tempoyaknya. Makanan ini paling banyak disajikan di rumah-rumah makan di daerah Bengkulu Selatan. Di daerah Bengkulu Utara, banyak daerah penghasil sayuran dan buah-buahan. Biasanya, daerah penghasil sayuran berada di dataran tinggi seperti di Kecamatan Armajaya. Banyak macam sayur yang tumbuh subur di sini. Salah satunya sayur oyong atau lebih dikenal dengan gambas. Gambas atau oyong merupakan tanaman jenis suku labu-labuan. Gambas bisa tumbuh di pekarangan rumah maupun bagian ladang yang tidak digunakan untuk tanaman lain. Pada dasarnya, tanaman gambas atau oyong mudah hidup di mana saja.
Mau di dataran tinggi atau dataran rendah pun tanaman gambas bisa tumbuh subur. Yang penting kebutuhan airnya tercukupi. Oh, kok Bil? Besar ini Bil. Bisa nih. Oh, nah jadi anak negeri ini tumbuhan biasanya sih kita kenal dengan oyong. Kalau di sini itu disebutnya apa namanya Bil? Kisi atau gambas. Nah, jadi sayur gambas ini itu akan kita olah nantinya, tapi nanti akan kita bersihkan bagian kerasnya. Jadi ini akan kita kikis menggunakan pisau sebelum nanti kita jadikan makanan. Dan juga di sini itu masih menggunakan pupuk organik, jadi ukurannya besar-besar banget. Nih, ini setangan saya ini. Nih, yuk kita petik yuk. Biasanya untuk memanen sayur gambas dapat dilakukan berulang-ulang anak negeri. Kalau di desa Kemumu, gambas bisa dijadikan sayur. Nah, karena gambas sudah banyak kita petik, langsung deh kita olah sayur gambasnya. Nah Nabila, sekarang waktunya kita masak sayur gambas yang sudah kita olah. Ini kita olah jadi sayur bening gambas. Oke, kalau gitu sudah siap ya. Kita masak, ayo Bu. Yang namanya sayur bening, pastinya bahan-bahannya tidak ada yang diulek. Semuanya diiris tipis-tipis. Untuk sayur bening ini, bumbunya hanya memakai bawang merah dan cabai rawit merah. Dan sama sekali tidak menggunakan bawang putih. Untuk bahan pelengkapnya ada wortel, toge, dan daun bawang kucai. Ya, ini seharusnya dari bawah. Kalau dari bawah, ini rapi. Kalau dari atas jelek. Iya Bu, aku pikir ngapu tadi dia oleh-oleh kayak Bu yo. Jadi salah Bu. Iya. Harusnya dari sini. Masyarakat Bengkulu Utara biasa menyebut sayur gambas ini kisik. Gambas atau kisiknya kita potong kecil-kecil ya. Kalau setelah dipotong, ternyata bagian dalam gambas mirip seperti mentimun ya anak negeri. Setelah semua bahan siap, langsung kita buat sayur beningnya. Pertama yang dimasukkan adalah sayur yang teksturnya keras seperti wortel. Baru masukkan potongan bawang merah. Setelah wortelnya semakin empuk, masukkan sayur gambas yang sudah dipotong-potong tadi. Aduk sebentar, lalu tambahkan potongan cabai rawit merah. Dilanjutkan dengan toge, lalu aduk hingga sayurnya matang. Nah, untuk sayur bening kali ini penambah proteinnya itu kita pakai udang. Dan juga kenapa tadi kita dahulukan wortel, karena teksturnya itu cukup keras. Jadi karena oyong atau gambas ini matangnya cepat, jadi kita masukkannya terakhir ketika airnya sudah mendidih. Dan jangan lupa kalau sayur bening di sini tuh nggak pakai bihun atau soun, beda kayak sayur bening yang ada di daerah lain. Yuk kita masukin ini. Setelah udangnya matang dan berubah warna, langsung deh kita angkat dan sajikan sayur bening gambas khas daerah Kemumu. Wah, baru matang aja sudah bikin ngiler ya anak negeri. Daripada sayurnya dingin, langsung saja kita santap. Walaupun tidak memakai rempah dan bumbu yang banyak, tapi sayur bening gambas ini rasanya enak banget. Rasanya gurih, dan pastinya sayur ini sehat banget anak negeri. Karena banyak macam tambahan sayuran seperti wortel, toge, dan gambas membuat sayur bening ini kaya akan serat. Selamat siang anak negeri, masih di Provinsi Aceh nih. Kali ini Lon mau mengajak ke Kabupaten Bener Meriah. Di desa ini masih mempertahankan tradisi dan budaya. Langsung saja kita meluncur ke Desa Kerlang di Kabupaten Bener Meriah. Sesuai Lon bilang tadi, kalau desa ini masih menjunjung tinggi tradisi dan budaya dari semenjak zaman dahulu. Salah satu tradisi yang masih dipertahankan yaitu tradisi penyambutan. Biasanya tradisi ini akan dilakukan ketika ada tamu dari luar desa berkunjung. Indonesia kaya akan ragam dan budaya. Salah satunya di Desa Kerlang. Nah, di belakang saya sedang mengikuti proses tradisi penyambutan tamu atau pesejuk. Di belakang saya biasanya anak-anak menyambut tamu dengan tari-tarian. Saya jadi pengen ikut nari nih. Adik. Setelah tarian penyambutan,
Lon dan tim Jejak Anak Negeri akan dipersilakan masuk ke rumah oleh ketua adat maupun para tetua di Desa Kerlang. Tradisi selanjutnya, kita duduk di atas ampang dan dipakaikan bulang pengkang. Bulang pengkang merupakan topi yang harus dipakaikan oleh tamu yang datang ke Desa Kerlang. Bang, ini boleh nyekot ke? Oh, bang, nyekot nih. Ya, bawa kopi orang, boy. Tanya, bang. Tuh, sini, Boh. Aku tuh. Mencari ikan di sungai memang banyak caranya anak negeri. Ada yang memakai jaring, pancingan maupun pakai perangkat bubu. Kalau di Desa Kerlang masih mempertahankan cara tradisionalnya nih. Serunya kalau menangkap ikan di sungai ala masyarakat Kerlang itu harus rame-rame kayak gini nih. Nggak cuma anak muda, ada bapak-bapaknya dan tentunya anak-anak juga ikut. Nah, sekarang kita mau mencari ikan atau warga lokal di sini menyebutnya nyekot. Caranya dengan membendung air dengan aliran sungai dari batu dan daun aren, Pak ya. Daun aren. Boh, entah Pak, susunan mau gini Pak. Ini bang, ini. Nyekot menggunakan cara untuk memodifikasi perairan. Biasanya aliran air akan dibendung atau dialihkan agar menyurutkan air. Penurunan debit air ini bisa menjebak ikan dan mempermudah untuk menangkap ikan. Karena terbendung, maka air bagian tengah ini menjadi lebih sedikit dan banyak ikan yang terjebak. Tuh lihat, banyak ikannya. Ayo semua, tangkap ikannya. Ini. Mulai ada. Ini kamar aku. Yo, ini sehat ini. Akhirnya nih di Sungai Kalamate kita dapat ikan lemeduk dan ada juga ikan garing dan masih banyak ikan lainnya di sini. Kamu kuna ketemu kah? Aku ketemu deh. Yo. Ini au. Hari-hari terbikin negara ini. Mana ya buahnya? Buah yang mau kita cari itu namanya buah beke. Buah ini merupakan buah hutan yang sudah jarang ditemui. Kata masyarakat di sini, buah ini biasa tumbuh subur di musim kemarau atau tanah kering. Akhirnya, pucuk dicinta ulam pun tiba. Yang dicari-cari ketemu juga nih anak negeri, yang namanya buah beke. Setelah kita mencari buah ungke, ini nih buah beke. Tumbuhan ini hidup di daerah tandus. Nah, walaupun hidup di daerah tandus, bunganya ini cantik ya, dan buahnya juga bisa dimakan. Selain itu, buahnya bisa dijadikan sambal. Buah beke ini bisa dimakan langsung. Rasanya itu mirip seperti buah beri. Ada manis dan dominan asam. Karena rasa asam dan manis, masyarakat Desa Kerlang khususnya ibu-ibunya terbiasa mengolah buah beke ini menjadi sambal khas. Wah, kayaknya enak nih kalau dimakan dengan olahan ikan. Kebetulan nih, sudah cukup juga nih buah beke dan ungkenya. Bu, ngedeli nih. Hanamian kita nih. Maka terserah, kita merah ikan kita boleh. Merah guli ke? Orang mana ya Bu, merah guli Bu? Nyekot. Isi. Kalau mana? Weh kolho. Oh, bo entah Bu, kita weh kolho Bu. Entah, janu, bo. Ikannya sudah ada dari hasil nyekot. Buah beke siap dijadikan sambal. Dan buah ungkenya menjadi campuran bahan untuk olahan ikannya. Kalau semua udah siap, ayo Bu kita masak. Uniknya nih, untuk bumbunya sama sekali tidak menggunakan cabai merah, tapi diganti dengan cabai rawit.
Selain itu, ada tambahan juga asam sunti, memberikan rasa asam dan segar. Ikan pais ini dimasaknya tidak dengan panci atau wajan, tapi menggunakan bambu. Anak negeri, saya dan ine-ine di Desa Kerlang mau masak gulihana, Bu. Ikan pais lembeduk. Nah, caranya dengan dimasukkan ke dalam bambu yang sudah saya cuci tadi dengan pasir. Tujuannya agar bambu tidak gatal-gatal ketika kita mengkonsumsinya. Kita buahin, Bu. Agar bau dan rasa amis pada ikannya hilang, kita tambahkan dengan perasan jeruk nipis atau jeruk limau. Eits, jangan lupa ditambah buah ungkenya juga ya. Setelah semuanya tercampur, baru dimasukkan ke dalam bambu yang sudah Lon bersihkan tadi. Dalam satu bambu ini bisa terisi sekitar 4-7 ikan berukuran kecil dan sedang. Setelah itu, baru bumbunya kita tutup dengan daun talas atau bisa juga dengan daun pisang. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita bakar di api unggun. Bakarnya jangan terlalu lama ya anak negeri, cukup 10-15 menit saja sampai ikannya benar-benar matang. Oh iya, ada caranya nih agar bambu yang dibakar ini tidak mudah pecah. Anak negeri, agar bambu tidak mudah pecah dan retak, kita cipratkan seperti ini. Nah, kemudian kita bolak-balik agar matangnya merata. Nggak ketasak nih, Bu. Sambil menunggu ikannya matang, kita bikin sambal bekenya dulu. Kalau sambal beke ini memang tidak terlalu banyak menggunakan cabai. Cabai yang digunakan bukan cabai merah, melainkan cabai rawit. Yang buat beda sambal beke ini dengan sambal lainnya yaitu ada tambahan asam sunti dan tentunya buah bekenya. Tomat memang lebih banyak ditambahkan daripada cabai rawit, sehingga sambal beke ini memiliki rasa asam dan segar. Kayaknya sudah matang nih. Kalau bambunya sudah makin menghitam seperti ini dan aromanya sudah mulai tercium, tandanya ikan pais ini sudah matang. Wah, tuh lihat Neng, ikannya sudah matang. Beuh, aromanya itu enak banget anak negeri. Gimana ya kalau dimakan dengan sambal bekenya? Jadi makin penasaran, nggak sabar buat langsung dimakan. Makanan ini rasa kemiri dan kunyitnya terasa sekali. Sekilas makanan ini sangat mirip dengan lemang. Yang membedakannya, lemang menggunakan beras ketan dan santan. Nah, kalau makanan ini nih tidak menggunakan sama sekali. Inilah keberagaman budaya dan kuliner khas Indonesia. Masakan dari bambu memang tersedia di setiap daerah di Indonesia. Namun makanannya memiliki ciri khas masing-masing. Selain daun sintrong, ternyata ada juga nih tanaman jenis ubi-ubian yang tumbuh di Desa Blanggele, Kabupaten Aceh Tengah. Kita ketahui anak negeri, kalau jenis ubi-ubian ada banyak jenisnya. Mulai dari ubi jalar, ada ubi kayu, dan ada ubi ungu. Nah, yang mau kita cari namanya ubi limung. Arah nih, Bu. Kalau dilihat-lihat sih, umbi lumung ini mirip seperti tanaman talas atau keladi. Langsung saja Bu, kita tarik umbi lumungnya. Tangan, Bu. Ini, Bu. Umbi lumung di sini ada ukuran yang kecil sampai ukuran yang jumbo alias besar banget. Oh, tuh lihat dari daunnya saja udah bisa jadi payung raksasa nih. Ya. Yang narik, yang itunya. Bulan aku ini. Wah, ya gerara buah ini, Bu. Nah, jadi anak negeri, walaupun batang lumu ini besar, belum tentu ada buahnya. Lihat nih, tangan saya habis kena getah.
Kayaknya sudah cukup nih umbi lumungnya. Bahan-bahan untuk membuat kue gutel ini tidak banyak anak negeri. Selain umbi lumung, ada juga tepung beras, gula pasir, garam, dan daun pandan. Setelah dibersihkan, baru deh kita kukus umbi lumungnya agar lebih empuk dan mudah untuk dihaluskan. Proses pengukusan ini sama seperti mengukus singkong atau talas. Jadi jangan terlalu lama ya. Cukup 10 menit sampai daging umbinya menjadi lebih empuk. Setelah empuk, baru kita tumbuk. Tumbuknya memakai alat tradisional seperti lesung dan alu ini. Karena sudah dikukus, jadi lebih mudah untuk menumbuknya. Tuh, baru sebentar umbi lumungnya sudah menjadi halus. Nah, lumung yang sudah kita ambil tadi, kemudian kita kukus, kita tumbuk, dan dicampur dengan tepung beras untuk kita jadikan masakan khas Gayo, yaitu gutel. Ini nggak kelemut, ini nggak halus. Nggak halus enakku, nggak kulitmu nakku. Ahoy! Nah, kalau umbi lumung ini sudah halus, baru kita campurkan dengan bahan-bahan lain. Seperti tepung beras, gula pasir, sedikit garam, dan tentunya ada tambahan parutan kelapa biar rasa kue gutel ini menjadi lebih gurih. Kalau sudah, baru kita bentuk adonan kue gutelnya menjadi lebih memanjang. Membentuknya tidak menggunakan alat, melainkan hanya dengan tangan kosong. Adonan kue gutelnya kita tekan, setelah itu kita kepal agar bentuknya lebih memanjang. Kenapa ini namanya gutel? Karena proses pembuatannya dengan cara dikepal, kemudian dibalut dengan daun pandan untuk mengeluarkan hasil wangi, dan ketika dikukus nanti tidak pecah hasil dari gutel tersebut. Kuna, ngomong ke ibu. Ngebelangi. Ahoy! Setelah dibentuk memanjang, baru kita pakai daun pandannya untuk mengikat kue gutelnya, agar ketika dikukus nanti, kue gutelnya tidak hancur. Setelah itu, baru kita kukus sampai matang. Biasa Ji, proses pengukusannya membutuhkan waktu sekitar 15-20 menit tergantung banyaknya kue gutel. Wah, lihat anak negeri, kue gutelnya sudah matang nih. Wangi pandannya terasa banget. Bentuknya jadi mengembang dan kenyal begini ya. Jadi penasaran nih gimana rasanya ya. Ayo ibu-ibu, adik-adik, kita sikat kue gutelnya. Wah, ternyata pas dimakan lembut banget. Dan teksturnya kenyal, tapi kulit luarnya kasar dan keras. Soal rasa, sedep pedah alias enak banget. Rasanya lebih gurih, karena gurih kue ini cocok banget kalau ditemenin sama secangkir kopi Gayo. Pasti rasanya lebih nikmat. Sedap gak? Ada manis-manis sih. Kuna menurutmu? Sedap nih, tapi ini ada sejarah hitona. Kuna ya? Jemena ini ken bekal di pejuang Gayo. Nah, jadi gini anak negeri. Dulunya gutel ini adalah sebagai bekal makanan pejuang Gayo. Karena proses pembuatannya sangat mudah, awet, dan tahan lama. Entah, mangan min, ama ini. Kue gutel ini dulunya merupakan bekal yang selalu dibawa oleh pejuang-pejuang Aceh ketika berperang. Kue gutel ini mudah dibuat dan lebih awet. Karena kedua faktor inilah yang membuat kue gutel ini sering dijadikan bekal untuk berperang maupun bekal ke kebun dan ladang.